يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan semua jemaah dimanapun berada semuanya sehat dan afiat. Allah Ta'ala berikan semua jemaah keberkahan dunia akhirat dan jalan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah, istiqomah dalam berbuat baik kepada setiap manusia. Mudah-mudahan semua para jemaah diluaskan rezekinya dan diangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Para jemaah malam ini di suasana yang sejuk di rumah Pak Jajan. Alhamdulillah kita suasana nyantai, dan ini adalah Margasari, desanya Desa Margasari, Kampung Marga Pusaka, Kecamatan Pisangwar. Dan hari ini memang jadwal di Margasari setiap malam minggu kedua, dan alhamdulillah wasilah ini Pak Haji Solihin ya, kita dari haji yang sering ke sana kemudian kita sini, dan alhamdulillah keberkahan bagi saya, keberkahan bagi Darussikap bisa hadir bersama beliau, bisa keluarga. Dan kami di sini bersama tokoh-tokoh Margasari. Ini ada di sebelah kanan saya Haji Eko. Yang kedua Ustadz Anur Rahman ya. Alhamdulillah ininya betul DKM nya. DKM semuanya ini Pak Irfan, ini Saiful Bed, Pak Jajang, dan ini Mas Ali. Alhamdulillah para jamaah, ini suasana, dan kita lihat tadi di depan saya ini ada ikan koi. Iya. Alhamdulillah suasana tenang, sejuk setelah kita tadi habis taklim, habis ratiban, kemudian kita ngeriung untuk sekedar ngobrol-ngobrol tentang Margasari. Nah ini saya tanya ke Haji Eko nih, alhamdulillah ya berkat wasilah Haji Eko ini kita kesini. Nah Haji, gimana perkembangan agama di sini Margasari? Alhamdulillah, warga Margasari alhamdulillah untuk berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan belajar mengaji dari tingkat anak-anak sampai dewasa, alhamdulillah lebih maju dari tahun-tahun yang kemarin. Alhamdulillah, wasilahnya sekarang ada acara latih. Alhamdulillah, Habib lihat sendiri antusias masyarakat, para jamaah. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan Habibnya sehat selalu. Amin. Kalau ini di sini apa setiap hari? Apa di masjid ini ada kegiatan? Ini dalam seminggu hampir penuh, dari malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat sampai malam Minggu penuh kegiatannya. Ada malam Jumat Yasina, malam Selasa itu Quran ya, ngaji tajwid gitu. Sampai malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat Yasina, ada marhaba, dan terakhir malam Minggu ada fikih, ada pengajian ratiban juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan ada geraknya. Iya benar ya, ada geraknya. Gerak kampung apa desa atau kampung ada marak pengajian, subhanallah, dan ya Haji Eko alhamdulillah
bagian rumput ya. Bagian sibuk. Nah ini di sebelah kiri saya Pak Ustaz Anur Rahman yang kemarin baru 2 minggu saja. 2 minggu kita ngiring di sini, ngiring jamaah. Saya ikutan ngiring beliau ini nikah dengan orang Jakarta. Alhamdulillah sekarang beliau sudah di sini. Kita doakan sakinah mawadah warahmah. Mudah-mudahan diluaskan rezeki dan berurusan. Nah Ustaz gimana ini masjid ini? Masjid Al-Falah ya? Al-Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waktunya diundangkan oleh kita bahagia dengan dari sudah Purwakarta yang selalu senantiasa beliau hadir untuk kita semua mengisi kita agar selalu tetap berpikir dan tetap istiqomah bersalawat kepada baginda Nabi kita Alhamdulillah dengan berkahnya beliau Haji di sini semakin kuat Islamnya kuat imannya kita bersamaan kita dalam melaksanakan ibadat kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah Masjid Jami' Al-Falah ini alhamdulillah berjamaahnya selalu istiqomah 5 waktu selalu ada ya, apalagi maghrib sama subuh sama isya, terkadang maghrib pun hampir sama dengan Jumatan ya. Ya alhamdulillah, subuh pun sama alhamdulillah. Dan semua adalah berkah para guru kita yang telah memberikan ilmunya di majelis kita ini Al-Falah di balik ya. Kalau di masjid sendiri Ustaz ada ya? Pengajian? Alhamdulillah di masjidnya tiap malam Jumat. Insya Allah istiqomah kami adakan rutinan yasinan, salawatan. Insya Allah malam Senin marhaban. Masjid Ya, insya Allah. Mudah-mudahan doanya dari guru Abah Habib semoga jamaahnya lebih istiqomah lagi. Supaya kampung kita ini berkatan Allah SWT. Ustaz, ada nggak rencana nih? Ya namanya juga di masjid ya, sebagai ketuanya jadi harus apa mungkin ke Ustaz dulu jawab. Istilahnya Masjid Al-Falah ini kan direncanakan mau dibangun nih. Iya, terima kasih. Rencana dari dulu alhamdulillah ada dan ingin segera terrealisasi gitu. Apalagi tentang renovasi gitu. Karena sudah lama melihat masjid ini, apalagi masjid tertua ini di Desa Margasari gitu. Namanya juga Masjid Pusaka. Kira-kira tahun ini berapa tahun ya masjid? Oh ini tahun Enggak, ini ada berapa enggak sih? 70-an tahun 70-an kurang lebih. 70-an 70-an kurang lebih. Berarti 50 tahun lebih dari apa ya, Ratusan tahun. iya lebih, makanya 50 tahun lebih, ratusan tahun dari nenek moyang sesepuh di sini kan Ki Haji Amir Adi, orang tuanya Ki Haji Nasi. Jadi Sohibul Wakaf siapa ini? Ada. Ini saya lupa itu namanya di Wakafnya Bang Ansari. Oh, Bang Ansari. Nah, Bang Ansari itu orang tuanya sesepuh di sini yang udah meninggal ya. Ya kita menantikan Bang Ansari. Ansari Al-Sani. Berarti termasuk ini ya, masjid tua Ya, masjid paling tua di Margasari. Dulu dari Cikolotok itu ke sini salatnya. Dia ke sini salatnya. Berapa kilo? Jadi ya zaman saya saja kan dulu masih ini. Jadi orang kan masih kurang. dari mana-mana yang di sana sebelum ada masjid di depan desa itu, dari ujung Mang Inul itu ke sini Jumatannya salat di sini. Jadi alhamdulillah ini berkah sampai sekarang masih, dan kemudian ini alhamdulillah para jamaah
maraknya pengajian di Margasari, marhabanya, ratibanya, yasinnya ini menguatkan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga ketika ini desa istilahnya yang namanya amalan Ahlussunnah wal Jamaah dikerjakan akan misalkan aliran-aliran atau yang kemudian mau merusak irama Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah bisa terbendung. Insya Allah kita akan bisa masuk. Alhamdulillah. Memang harus kompak. Nah, saya tanya Pak Jajang nih, ini kan masjid ini kan mau direnovasi. Pak Jajang kebetulan ketuanya ya. Bendaharanya. Bendaharanya ini Pak Sekretaris. Lah, Mas Ari ya? Takmir Mas. Oh, takmir. Kira-kira apa yang di ini kan? Ini berapa, mau dibangun berapa lantai, apa gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan di malam hari ini selepas ratiban ya, sejak malam minggu kita bisa ngobrol santai sama Abah Habib. Memang ada rencana Abah Habib bahwa Masjid Al-Falah ini akan direnovasi, terutama di tempat pembangunan masjidnya, karena tadi disampaikan oleh Ustaz Nur Rahman, masjid kita itu tertua di Margasari, jadi usianya memang cukup tua, kemudian bangunannya juga sudah mulai penuh lampu, sudah tua. Jadi kemarin kita berencana dari setahun ke belakang, kita sudah berencana akan merenovasi masjid itu, kemudian kita serahkan kepada warga masyarakat awal, kemudian warga masyarakat alhamdulillah antusias ya, yang akhirnya setiap kepala keluarga itu ada kebagian infak sedekah. Jadi kita dari panitia pembangunan setiap bulan kita terus berkeliling ke rumah-rumah, kemudian mengambil infak jariah setiap bulan pada warga masyarakat Kampung Marga Wisata. Dan alhamdulillah sebenarnya kita kurang dari setahun sudah ada 90 juta lah dana terkumpul. Jadi kalau misalkan targetnya kita nanti ada 200 juta dulu nih Pak Habib. Kalau ada anggaran 200 juta kita akan mulai. Baru mulai. Ya, karena apa? Karena kita pengen bahwa pembangunan ini perencanaannya matang, kemudian arsitekturnya juga matang. Jadi nanti pada saat pembangunan kita sudah sesuai dengan rencana awal. Jadi mudah-mudahan di tahun ini kita berdoa kepada Allah SWT bahwa pembangunan Masjid Al-Falah kita bisa laksanakan di tahun ini. Kira-kira ini anggaran berapa ini? Kan harus ada perencanaan yang kalau anggaran kemarin kita di 500 juta ya, kita anggaran di 500 juta karena rencananya sekitar total kita rombak total. Jadi 500 juta awal ya, nanti tidak sampai 100%. Jadi tahap pertama itu 500 juta. Itu nanti 2 tingkat ya? Amin. Mudah-mudahan 2 tingkat. Kayaknya sih 2 tingkat. Intinya 2 tingkat kita. Amin. Karena kalau untuk para jamaah, kalau untuk rumah Allah mah pokoknya yang penting bismillah. Yang penting tadi kata Pak Jajan udah tahap awal sudah dimulai, nanti ya akan dikirim oleh Allah. Kan setiap Haji Eko punya relasi, Ustaz punya relasi. Mungkin saya juga punya relasi. Oh itu di Margasari lagi dibangun Al-Falah. Ini misi mau nyumbangkan apa kan. Jadi kalau sudah dimulai kita bisa ikutan gitu. Gimana sekretaris sudah ini? Ya intinya gini Habib, jadi konsep kita sih untuk pembangunan masjid ini dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat, memaksimalkan potensi yang ada di sini ya gitu. Jadi
seperti ada banyak sekali kan, karena ada beberapa golongan kita maksimalkan. Tapi ada ini enggak ini klasifikasi enggak, apa rata apa gimana? Kan ada di kayak di Taringgul, oh kelas 1 ya, ada ya? Sama, Ya, kelas sama. 1, kelas 2, kelas 3. Nah cuman pada kenyataannya sih masyarakat pengennya patuh semua. Jadi pengen berlomba untuk itu untuk yang terbaik. Alhamdulillah, itu luar biasa. Sebenarnya kita bukan biasa masyarakat, cuman pada kenyataannya masyarakat ingin yang terbaik buat masjid. Nah, insya Allah kita mudah-mudahan kedua dari Nabi mungkin dana yang diminimalkan supaya itu saja ya terkumpul. Amin. Gimana Mas Ari? Ada mau ini? Ini pelayanan mas lah, mas masjid. Terus ada ini, mungkin ini kan saya nggak tahu berapa ya, berapa ada 6 tahun nggak? Kok 6 tahun? Setengah apa 6 bulan nggak di saya di sini? Lebih ya? Lebih. Saya belum setahun ini. Setahun ada dari milad ke milad. Tahun. Kira-kira ini kan kita ini ketika saya Majelis Darus Segaf masuk ke daerah mengajak para jamaah itu ratiban, terus kemudian menggugah keagamaan mereka. Kita ini kalau dibilang punya target, intinya mengajak mereka, tapi kita juga kepingin gitu, setiap kita ada di daerah mana ratiban, minimal para penduduknya ada kerasa, walaupun ya kalau memang secara kerasa pasti kayak kata-kata baginda Nabi kan, ketika ada majelis zikir itu mengundang rahmat Allah, kemudian menolak bala. Nah itu kan, nah ini saya mau tahu nih Haji, setelah Darus Segaf masuk, apa yang dirasakan ya minimal oleh jamaah gitu Haji. Ya alhamdulillah, ya saya berbicara dengan saya sendiri, ya ada sugesti, jadi ada semangat bekerja, semangat beribadah, itu harus dibaca. Ini contoh saya pribadi ya. Ya alhamdulillah warga juga antusias tapi. Jadi orang nanti biasa ruang ring ke para rumah itu alhamdulillah. Jadi ada itu mau lewat aja malu saya nggak hadir. Jadi muter. Minggu berikutnya ntar hadir. Begitu malam enggak. Ya alhamdulillah, cuma masa Alhamdulillah dengan adanya dari Segaf masuk ke kampung kami Alhamdulillah kuat. Jadi persatuan, kekompakan dalam bermasyarakat, dalam persaudaraan itu terasa terikat gitu. Jadi kekompakan kita ya, termasuk jadi syiarnya itu luar biasa. Dan masyarakat pun alhamdulillah sangat senang, apalagi ya terasa kampung kita ini nyaman, ya, aman, tentram gitu. Jadi luar biasa hikmahnya dihidupkannya Ratu. Makanya semoga Ratu ini terus istiqomah, Abah juga terus istiqomah di sini, Abah sehat, saya selalu memberikan tausiah kepada kami semua. gimana ini Pak? Saya Alhamdulillah hadir dengan majlis Nabi ini Darus Segaf, majlis masyarakat juga sama. Insya Allah saya sih sebenarnya urusan pagi ini udah mengenal ini dulu juga. Saya di awal juga mengenal juga hadir. Alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali manfaatnya, apalagi buat masyarakat ya, masyarakat kampung. Di suatu kampung kalau memang sering membacakan sholawat ke Nabi Muhammad itu insya Allah kampungnya berkah. Alhamdulillah di kampung Magelang ini yang saya rasakan jamaahnya pada sehat semua, pemain juga pada pandemi COVID. Alhamdulillah dikit lah ya yang kena, itu berkat dari siap hati mungkin salah satunya. Terus kemungkinan secara ekonomi sudah meningkat, secara apa namanya kebutuhan berjamaah juga yang lebih dilihat itu. Kita sebenarnya setelah baca khutbah ini banyak sekali kebutuhan mengenai agama, banyak yang
masyarakat supaya ikut jamaah ratib dan pengajian-pengajian yang lainnya juga. Itu Habib kita Gimana? Ya Pak Jajang. Semenjak adanya ratiban di Marga Pusaka, tentunya syiar agama Islam di Marga Pusaka relatif cenderung ada kenaikan. Jadi ada kenaikan, kemudian warganya pun semakin banyak mengikuti pengajian-pengajian. Karena di kita itu kalau di kecamatan itu nomor 1 ya, di kecamatan Pasawan itu desa nomor 1 yang tiap harinya diisi sama pengajian. Jadi rankingnya itu ke-1, Orang yang satu. desa Margasari itu. Jadi keagamaan ya, karena apa? Karena setiap malam, setiap hari kita ada gitu. Jadi dari mulai Marga Pusaka RT 1 sampai dengan RT terakhir itu diisi setiap hari itu ada. Jadi tidak kosong setiap hari. Kita mengalami sekarang ada ratiban Abah Habib di Marga Pusaka, alhamdulillah. Jadi syiar agama Islam itu di Marga Pusaka alhamdulillah bersinar dan membawa keberkahan bagi Marga Pusaka. Ya Mas. Ya, Mas Ari. Oh idem ya. Siap. Ya, alhamdulillah para jamaah, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh di Margasari, terus kemudian kita senantiasa, saya sebulan sekali paling tidak mereka ratiban bersama kita, dan alhamdulillah dari pendapat-pendapat mereka semua ternyata ya luar biasa. Memang Ratib Al-Atos ini adalah karena yang menyusun walinya Allah Haji Umar bin Abdurrahman Al-Atos, sudah barang tentu ini luar biasa. Ketika di daerah, setiap daerah dibacakan suatu tempat dibacakan ratib, maka 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan di dalam perlindungan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah berdasarkan tadi, alhamdulillah kami merasa ketika kami masuk ke Margasari dan kemudian kami berzikir bersama dengan Ratib Al-Atos, alhamdulillah saya sendiri menyaksikan mereka alhamdulillah antusias, dan kemudian saya berharap kehadiran kami bisa menggugah keimanan mereka bertambah, keagamaan mereka bertambah, dan mudah-mudahan dengan kita ratiban di sini, mudah-mudahan desa Margasari insya Allah diberkahi Allah, dijauhkan Allah Ta'ala dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Mudah-mudahan penduduknya yang seandainya masih malas-malasan atau belum mau, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah dan maghfirah. Mudah-mudahan para jamaah kita doakan seluruh tokoh dan seluruh warga ini mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, mungkin itu saja bincang-bincang kita dengan salah satu daerah yang didatangi Darussedap yang jadwal di Margasari setiap malam minggu kedua. Para jamaah, misi para jamaah dari sekitar sini mau di pesawahannya, silahkan ketika malam minggu kedua tidak ada acara, ya, tidak ada acara, bersama-sama kita memakmurkan suatu tempat dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, dan kemudian kita doakan mudah-mudahan Masjid Al-Falah yang mau dibangun ini dalam perencanaan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki yang seluas-luasnya dan menjadi masjid yang megah, paling megah di Margasari dan umumnya di pesawahan paling megah. Dan mudah-mudahan seluruh penduduk di tempat ini bisa memakmurkannya, membantu bahu-membahu dan mewujudkan Masjid Al-Falah yang tadi diberkahi Allah, megah, sehingga Margasari akan menjadi daerah yang istilahnya bisa kita banggakan. Para jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih ini Haji Eko, dan kemudian terima kasih Ustaz Rahman, terima kasih Pak Jajang, ya. Terima kasih Pak Jajang dengan Mas Ari. Para jamaah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan selalu kunjungi Darussedap
Majelis Darus Segap, dan kemudian subscribe, dan kemudian para jamaah bisa share, kemudian ya apa like. Dan kemudian misi para jamaah dimanapun berada, ini ada jadwal jawab di Darus Segap. Nanti misi kita, misalkan besok saya di Cikau Bandung, orang Margasari, penduduk Margasari yang kebetulan nggak ada kegiatan habis maghrib, bisa mengikuti kita yang di Taringgolnya, bisa mengikuti mudah-mudahan, dan yang berkarate, kita semua mudah-mudahan diberkahi Allah, dilancarkan urusan-urusan Allah. Para jemaah itu saja yang bisa kita bicarakan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.